Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, NIM 2008056048. Nama saya Hijratul Ainunisa, NIM saya 208056042. Perkenalkan, nama saya Ma'adeh Adawiyah, NIM 2008056038. Saya Muhammad Isam Nawawi, nomor NIM 2008056031. Kami dari PM2B. Pendidikan Matematika 2B UIN Wali Songo. Kami dari kelompok 4 akan menyelesaikan tugas kalkulus kami. Semoga video ini bukan hanya menjadi tugas, tetapi bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Silahkan simak video berikut ya. Sebelum kita ke soal pertama, mari kita bersama katakan, aku senang belajar matematika. Saya, Siti Nur Azizah, akan menjelaskan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah tentukan volume daerah benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu Y, sumbu X, dan garis X sama dengan 2, dan diputar terhadap sumbu X. Bagaimana cara penyelesaiannya ya? Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, membuat sketsa daerah. Kenapa? Karena dengan membuat sketsa daerah, maka kita akan mempermudah kita untuk menentukan volume daerah mana yang akan kita tentukan, yaitu dengan mencari koordinat titik mana saja yang melewati daerah tersebut, yaitu dengan titik X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Kenapa? X sama dengan 0 disubstitusikan kepada Y sama dengan X kuadrat plus 1, maka didapatkan Y sama dengan 1. Begitu juga dengan X sama dengan 1, maka didapatkan Y sama dengan 2. Jika X sama dengan 2, maka didapatkan Y sama dengan 5. Dari mencari titik-titik tadi, didapatkan daerah seperti ini, yaitu dibatasi dengan Y sama dengan X kuadrat plus 1, dan dibatasi oleh X sama dengan 2, dibatasi oleh sumbu X, dan dibatasi oleh sumbu Y. Maka, kita mencari daerah mana yang akan kita potong, yaitu daerah delta X, yang tingginya adalah X kuadrat plus 1. Maka, daerah yang berwarna hijau ini kita putar. Jika daerah hijau ini diputar, maka didapatlah elemen yang berbentuk silinder pipi, yang jari-jarinya adalah X kuadrat plus 1 dan tingginya adalah delta X. Karena benda yang diputar berbentuk silinder pipi, maka rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas alasnya adalah pi r kuadrat, yang mana pi adalah r kuadrat plus 1, maka volumenya adalah pi kali x kuadrat plus 1 dikuadratkan kali delta x. Delta x ini adalah sebagai tingginya. Maka volumenya adalah integral dari 0 sampai 2. Kenapa 0 sampai 2? Karena X paling kiri adalah 0 dan X paling kanan adalah 2. Maka volumenya adalah integral 0 sampai 2 pi kali X kuadrat plus 1 dikuadratkan kali dx. Nah, berapakah hasil volumenya? Mari kita hitung bersama-sama. Jadi kita hitung volume dari benda putar tadi. Diketahui tadi volume sama dengan integral dari 0 sampai 2 pi kali X kuadrat plus 1 dikuadratkan dx. Maka pi-nya ini dikeluarkan menjadi sama dengan pi integral dari 0 sampai 2 X kuadrat plus 1 dikuadratkan dx. Maka sama dengan pi integral dari 0 sampai 2, ini kita jabarkan menjadi X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat plus 1 dx. Maka menjadi pi
Integral dari 0 sampai 2, x kuadrat plus 2x plus 1 dx. x4 plus 2x kuadrat plus 1 ini kita anti turunkan menjadi pi kali 1/5 x pangkat 5 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah x, dan dibatasi oleh 0 dan 2. Maka menjadi 0 dan 2 ini kita substitusikan pada x, maka menjadi sama dengan pi kali 1/5 2 pangkat 5 ditambah 2/3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2. Kalau yang 0 kan disubstitusikan pada x, maka hasilnya semuanya juga 0. Bisa ditulis 0 sama dengan pi kali 1/5 kali 32 ditambah 2/3 dikali 8 ditambah 2 sama dengan pi kali 52/5 ditambah 16/3 ditambah 2. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan menjadi pi kali 96/15 ditambah 80/15 ditambah 30/15. Dan jadilah volume, yaitu volume benda putar tadi sama dengan 206/15 pi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal dari yang nomor 5. Jika diketahui Y sama dengan sin X, Y sama dengan X, X sama dengan Pi, diputar terhadap garis Y sama dengan Pi. Kita ketahui grafik yang sudah saya buat di sini adalah garis yang ini melengkung adalah Y sama dengan X, sin X maksudnya. Dan garis yang lurus ini Y sama dengan Pi, garis yang tegak ini adalah X sama dengan Pi, dan garis titik-titik merah ini adalah Y sama dengan Pi. Karena ini kita putar semua ini pada Y sama dengan Pi. Lalu dari grafik di atas kita ketahui kita ketemu irisan dari bidangnya. Jarak antar grafik sampai dengan irisan itu kita sebut X ya. Berarti kita ketahui tinggi dari irisannya itu adalah akar X, dan tebal dari irisannya itu disebut delta X. Jika irisannya kita putar terhadap sumbu Y sama dengan Pi, kita ketemu dengan seperti ini tabungnya, bentuknya ya, cincin ya. Dan kita ketahui jika rumus dari cincin itu mulai itu ya, delta V sama dengan Pi R kuadrat min 1 kuadrat delta X. Nah, seperti ini. Berarti kita mencari volumenya sama dengan Pi integral 0 sama dengan Pi R kuadratnya, berarti jari-jarinya itu akar X ya. Berarti akar X kuadrat dikali negatif 1 kuadrat. Delta X-nya turunkan menjadi dx. Nah, berarti sama dengan Pi integral 0 sama dengan Pi X kuadrat, berarti berapa? Akar X kuadrat itu X min 1 kuadrat kan itu 1 dx. Berarti dari sini kita ketahui Pi X, karena ini X kali 1 sama dengan X ya, 0 sampai Pi. Berarti karena kita balik lagi ke soal, X sama dengan X sama dengan Pi. Berarti di sini X-nya kita ubah menjadi Pi. Berarti Pi kali Pi sama dengan Pi kuadrat. Nah, kita ketemu hasilnya. Berarti hasil dari soal nomor 5 ini hasilnya adalah Pi kuadrat. Terima kasih. Nah, pertanyaan nomor 6 adalah berapakah volume benda putar yang dibatasi kurva X sama dengan akar 9 min Y kuadrat X sama dengan 0 diputar terhadap sumbu Y. Langkah pertama yang Kita hitung hingga mendapat hasil seperti ini. Dengan cara menggunakan persamaan antara ini sama ini. X sama dengan akar 9 min Y kuadrat. Karena X sama dengan akar 9 min Y kuadrat itu sama kayak 0,
maka kita hapus si X menjadi 0. Di sini grafiknya bergambar seperti ini. Habis itu kita iris di bagian sini untuk bisa memutar si sumbu ini. Kita putar si kurva ini hingga menjadi ini menggunakan metode cakra. Karena ini berbentuk seperti cakra dan kita akan menghitung berapakah volumenya berapa di sini ya. Kita masukkan rumus delta V Z pi R kuadrat delta Y, ini R. Karena pakai integral, kita masukin Z, integral dari min 3 sampai 3 pi R kuadrat delta Y. R-nya berapa? R-nya tuh sih ini. Jadinya dari min 3 sampai 3 pi akar 9 min Y kuadrat delta Y-nya jadi dy. Di situ karena ini dari min 3 sampai 3 otomatis seperti dalam grafik 3 min 3 dari 0 sampai 3 dikali 2 sama, jadinya tinggal 2 kali 0 sampai 3 pi akar 9 min Y kuadrat dy. Si pi kita keluarin ke sini, jadinya 2 pi dari 0 sampai 3 akar 9 min Y kuadratin dy. Mohon maaf ini ganti dy. Jadi jawabannya adalah 36 pi satuan. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal nomor 7 kalkulus pertemuan yang ke-6. Di sini diketahui X min 2Y, fungsi pertama X min 2Y sama dengan 0, fungsi kedua Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Diputar terhadap sumbu X. Ditanya, tentukan volume daerah benda putar yang dibatasi oleh kurva tersebut. Kurva X min 2Y sama dengan 0 dan Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Di sini diketahui fungsi tersebut. Ya, di sini maka akan diperoleh gambar grafik seperti ini. Yang garis memotong X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu fungsi X min 2Y sama dengan 0. Sedangkan garis yang setengah parabola ini dari fungsi Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Maka bagaimana cara menentukan volume benda putar yang dibatasi kurva-kurva tersebut ini? Yang langkah pertama ini kita cari batasannya dulu. Ini batasannya 0. Bagaimana caranya? Fungsinya ditulis fungsi X min 2Y itu sama dengan 0, Y sama dengan X per 2. Sedangkan fungsi yang kedua Y kuadrat min 2X sama dengan 0 itu Y kuadrat sama dengan 2X. Y sama dengan akar 2X. Nah, untuk memperoleh batas atasnya berarti X per 2 sama dengan
akar 2x. Nah, untuk menghilangkan akarnya ini dikuadratkan dulu, berarti menjadi x kuadrat per 4 sama dengan 2x. Ini dipindah ruas akan menghasilkan fungsi x kuadrat per x sama dengan 8. X sama dengan 8. Jadi batas atasnya ini sama dengan 8. Batas bawahnya 0 karena ini dimulai dari 0. Nah, selanjutnya ini menentukan volume yang dibatasi kurva-kurva tersebut. Akan diperoleh ini delta X maka setelah tadi diputar akan diperoleh gambar seperti ini, bentuknya cincin. Jadi rumusnya delta V sama dengan pi akar 2x kuadrat min x per 2 kuadrat delta X, karena ini menggunakan volume cincin. Ini langsung sama dengan pi 2x min x kuadrat per 4 delta X. V sama dengan pi 2x min x kuadrat per 4 dx. Oh iya, ini dibatasi 0 sampai 8 tadi, 0 sampai 8. Selanjutnya pi 0 sampai 8 integral dari 2x min x kuadrat per 4 sama dengan x kuadrat min x pangkat 3 per 4 kali 3 12. Pi x kuadrat min x pangkat 3 per 12 0 sampai 8. Langsung dimasukin pi sama dengan x kuadrat, berarti 8 kuadrat min 8 pangkat 3 per 12 dikurangi ini 0 kuadrat sama dengan 0 min 0 pangkat 3 per 12 sama dengan 0, berarti 0. Maka akan diperoleh pi sama dengan 64 dikurangi 512 per 12. Maka akan diperoleh volume benda putar tersebut sama dengan 21,33 pi. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.